Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaimi Abidin, Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan terkait sertifikasi halal di Indonesia, di mana yang pertama bahwa sertifikasi halal itu ada dua skema, yaitu melalui jalur reguler dan melalui pernyataan halal pelaku usaha atau yang lebih dikenal oleh kita dengan self declare. Di skema reguler ini bahwa pemeriksaan itu dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Apabila dokumen yang di-apply kepada BPJPH itu sudah komplit dan memenuhi syarat, maka akan diaudit oleh lembaga pemeriksa halal. Yang kedua, untuk self declare atau pernyataan halal pelaku usaha ini ada beberapa persyaratan yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya bagi usaha mikro kecil. Yang pertama bahwa bahannya itu dipastikan kehalalannya. Nah, ini juga sesuai dengan standar dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang telah ditetapkan. Yang kedua, bahwa proses produksinya dan alat yang digunakan atau teknologi yang digunakan itu harus sudah dipastikan kehalalannya dan bersifat sederhana, tidak kompleks. Maka kalau memenuhi dua syarat ini, maka produk yang ada di UMK khususnya ini bisa didaftarkan melalui pernyataan halal pelaku usaha atau self declare. Nah, di dalam program self declare ini ada program sertifikasi halal gratis yang pembiayaannya dilakukan atau melalui APBN atau APBD. Program Sehati ini, sertifikat halal gratis yang disingkat oleh kita Sehati ini, merupakan program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH dengan kementerian, lembaga, juga dengan pemerintah daerah, juga pihak-pihak lain dari misalnya perusahaan-perusahaan swasta untuk memfasilitasi para UMKM di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, kita punya target di tahun 2023 bahwa untuk UMK khususnya ada target 1 juta sertifikat halal yang memenuhi kriteria tadi. Nah, ini di data kita saat ini bahwa target itu sudah melampaui, sudah lebih dari 1 juta, dan kita akan terus menerima pendaftaran itu sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Selanjutnya, prosedur atau pendaftaran sertifikat halal self declare itu yang pertama, pelaku usaha itu membuat akun dan mengisi data permohonan sertifikat halal secara lengkap melalui aplikasi pusaka yang bisa di-download di Play Store maupun App Store. Juga bisa dilakukan secara online melalui web kita di ptsp.halal.go.id. Selanjutnya, setelah pelaku usaha itu mengisi form-form yang ada di Sistem Informasi Halal atau SIHalal, selanjutnya pendamping PPH atau pendamping proses produk halal akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self declare dengan mendatangi ke lokasi pelaku usaha. Nah, ini akan dilakukan visit secara langsung dan akan dilakukan verifikasi dan validasi. Maka BPJPH akan memverifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen pengajuan. Selanjutnya, BPJPH menerbitkan berita acara hasil pendampingan, dan setelah itu terbit, maka secara sistem akan dikirim ke Komite Fatwa Produk Halal, di mana Komite Fatwa Produk Halal ini akan melakukan sidang apakah produk yang diusulkan itu lolos untuk diterbitkan sertifikat halal atau tidak. Nah, itu Komite Fatwa akan menerbitkan ketetapan halal. Nah, dari dasar ketetapan halal itulah maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Selanjutnya, apabila dilakukan sidang fatwa dan ketetapan halal telah dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal, maka di sistem secara otomasi akan langsung terbit sertifikat halal yang bisa di-download langsung oleh pelaku usaha di user SIHalal yang telah dibuat oleh pelaku usaha.
1. Pembuatan akun pelaku usaha. Pelaku usaha membuat akun terlebih dahulu dengan masuk ke laman ptsp.halal.go.id. Selanjutnya, klik Create an Account. Isi dengan type of user, nama pelaku usaha, alamat email yang aktif, password, dan konfirmasi password, kemudian klik Send. Setelah terkirim, akan muncul tulisan bahwa akun sudah teregistrasi. 2. Pengisian data pelaku usaha di SiHalal. Pelaku usaha melakukan login ke SiHalal dengan mengisi email atau username dan password. Selanjutnya, klik Login. Dimulai dengan mengklik menu asal pelaku usaha, kemudian klik dalam negeri atau domestik, dan masukkan NIB atau nomor induk berusaha, dan diakhiri dengan klik Lanjut. Cek kembali apakah data yang dimasukkan sudah benar. Jika sudah benar, selanjutnya klik Selesai. Untuk sertifikasi pelaku usaha, klik Sertifikasi. Selanjutnya, klik Pelaku Usaha dan Edit. Data diisi sesuai dengan data penanggung jawab atau pemilik usaha. Setelah selesai mengisi data tersebut, klik Simpan. Jika pelaku usaha memiliki PIRT atau nomor MD, maka harus mengisi aspek legal. Jika tidak memiliki, maka dikosongkan. Isi data pabrik untuk pelaku usaha pengolahan makanan atau minuman, dan isi data outlet untuk pelaku usaha restoran. Baik pabrik maupun outlet, isi status dengan milik sendiri, dan klik Tambah. Yang terakhir, pelaku usaha mengisi data penyelia halal, sama seperti sebelumnya. Pelaku usaha mengisi identitas serta mengupload KTP, klik Tambah dan mendownload SK penetapan penyelia halal. 3. Pengajuan self-declare. Untuk pengajuan sertifikasi, pelaku usaha dapat mengklik menu sertifikasi, kemudian pilih pengajuan atau self-declare. Selanjutnya, klik layanan dan isi instrumen sesuai butir instrumen self-declare secara lengkap. Dan klik Finish. Selanjutnya, akan muncul laman mengenai permohonan, isi dengan KBLI atau usaha, atau kegiatan sesuai dengan NIB dan klik Daftar. Setelah selesai, pilih menu pengajuan. Pelaku usaha harus mengisi kode daftar fasilitasi pada semua butir pertanyaan hingga nama pendamping, lalu klik Simpan. Kemudian, isi data pabrik dan outlet dan pastikan bahwa data sudah benar. Langkah selanjutnya yaitu isi data bahan. Bahan yang didaftarkan harus diisi dengan lengkap. Terdapat 3 kategori bahan, yaitu bahan, cleaning agent, dan kemasan. Kemudian isi data berdasarkan jenis, yaitu bahan tidak bersertifikat dan bahan bersertifikat. Klik bahan tidak bersertifikat apabila bahan tersebut tidak memiliki sertifikat seperti buah mangga, air murni maupun es batu. Kemudian, klik bahan bersertifikat apabila bahan tersebut diproduksi di suatu pabrik, misalnya susu kental manis. Lalu isi keterangan dan klik Tambah. Setelah selesai, klik menu produk, isi data berdasarkan klasifikasi, rincian, nama produk hingga merek dan foto produk, serta keterangan mengenai informasi produk. Kemudian, klik Tambah. Kemudian, klik menu proses produk halal. Pada menu ini, pelaku usaha menulis rincian proses produksi halal secara rinci, kemudian klik Simpan. Dan yang terakhir, klik menu pernyataan. Cek kembali apakah sudah benar. Apabila sudah benar, maka klik Setuju, serta download surat pernyataan tersebut dan klik Kembali. Untuk mengecek surat, Anda dapat mengklik surat permohonan, surat pernyataan maupun ikrar serta SJPH. Proses verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Buka website SiHalal, kemudian login menggunakan email dan password akun pendamping. Pada sistem SiHalal akan muncul fakta integritas pendamping proses produk halal. Apabila pendamping sudah selesai memahami, klik Setuju. Kemudian, pilih menu dan klik Cek data pengajuan PU. Klik tanda mata. Selanjutnya, klik pada pilihan Bahan.
dan lakukan pengecekan dengan checklist bahan tersebut. Jika terdapat bahan yang tidak digunakan, maka hapus bahan tersebut. Jika ada yang kurang, maka tambahkan yang kurang. Simpan hasil verifikasi. Cek pada menu produk dan proses produk halal. Apabila sudah sesuai, maka klik simpan hasil verifikasi. Apabila pendamping telah selesai mengecek, selanjutnya login ke akun pelaku usaha, pengiriman pengajuan sertifikasi halal. Selanjutnya, masuk kembali ke akun pelaku usaha untuk melakukan pengiriman berkas. Jika semua pengajuan sudah terisi, klik kirim. Selanjutnya, secara otomatis, pengajuan akan langsung tersubmit. Tampilan secara otomatis akan seperti gambar berikut. Kemudian, masuk ke menu sertifikasi dan klik status permohonan. Pelaku usaha bisa langsung log out dari akun pelaku usaha. Proses verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Pendamping melakukan login akun ke website Si Halal, kemudian klik proses verifikasi. Pendamping melakukan verifikasi mulai dari persyaratan umum dengan memeriksa kesesuaian data persyaratan umum pelaku usaha di Si Halal. Kemudian, klik kolom sesuai. Kemudian, periksa kesesuaian data persyaratan khusus pelaku UMK di Si Halal dan klik kolom sesuai. Kemudian, klik simpan pengecekan persyaratan. Pendamping PPH mengecek daftar bahan, apakah sesuai atau sama dengan daftar bahan yang diajukan oleh pelaku usaha. Kemudian, menverval proses produksi. Dalam hal ini, ada 2 proses produksi yang harus pendamping isi. Yang pertama ada proses, yang kedua ada kriteria SJPH. Setelah itu, klik simpan. Setelah proses pengisian selesai, pendamping halal bisa mendownload dokumen cetak laporan, hasil pendampingan, dan formulir rekomendasi. Selanjutnya, klik kirim dan proses verifikasi pendamping halal selesai. Untuk melihat proses yang sedang dijalani, pendamping dapat mengklik informasi self-declare, lalu klik pada simbol mata dan akan muncul informasi mengenai tracking. Kemudian, pendamping dapat melogoutkan akunnya. Demikian beberapa penjelasan terkait dengan skema sertifikasi halal di Indonesia. Mudah-mudahan seluruh pelaku usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha besar, segera mendaftarkan produknya melalui Si Halal di BPJPH.